Udah panik banget tuh anak. Udah sabar, lihat lari sana sini. Stres. Ini keluhan seseorang yang tidak mempunyai jabatan kak. jabatan Ya maaf sih, tepo. nggak ada. Makanya aku sih pengen lanjut OSIS, tapi ada nggak maunya juga, ada Aku mau. tuh ya kalau kayak gini misalkan kelas 11 lanjut tuh gimana coba nanti kelas 11 gitu kayak. Apalagi kelas 11 udah jadi kayak iniannya tuh ya. Sedangkan kelas 10 kita tuh belum ngerti apa-apa. Iya. Bahkan kelas 11 mah kayak udah pas itu prakteknya tuh ya. Kan kalau kelas 10 kan masih belajar ngikut-ngikut gitu kan. Tapi kalau kelas 11 kan kayak udah tanggung jawab. Tapi kita nggak ngerti apa-apa. Ini kan PDB tugasnya ngapain. Iya dulu tuh waktu pertama masuk tuh PDD tuh apa lagi, terus porak tuh apa gitu, nggak dijelasin. Kita nggak tahu. Logistik juga kayak gitu. Gimana gitu. Makanya sih mah ngebahas waktu kan pertama masuk kayak dibahas nggak sih kayak dijelasin. Iya, gitu. seharusnya dijelasin. Jadi kalau itu bukan kita yang itu tuh ya yang megang kan Seandainya kita tahu. 6 ya berarti kan saya tahunya koor 6 aja tentang kayak gitu, yang lainnya koor lainnya nggak tahu. Terus makan logistik saya pernahnya cuma jadi apa sih kayak makan keamanan ya, saya tahunya keamanan aja, logistik humasnya nggak tahu ngapain gitu kan ya. Jadi yang kita pernah aja, yang nggak pernah kita nggak tahu rasanya. Misalkan ada yang nanya ya nanti kelas 11, Kak emang kalau logistik tuh ngapain sih tugasnya? Mikir pakai logis. Bentar ya ngomong dulu. Ya masa ntar kita kalau ada apa-apa nanya kerama mulu. Ya kita kan nggak bisa bergantung terus sama orang. Panitia tuh ditunjuknya yang aktif nggak sih, yang kayak ramai. Misalkan nih ramanya kan kayak belum ngajuin diri tuh, tapi udah ditunjuk duluan. Tapi mereka tuh bilang sebelum merapat, tapi sini nih utamain dulu yang belum nih. Tapi ntar tiba-tiba yang dipilihnya yang ujung-ujung itu terus. Iya, orang gini sebenarnya Omdo doang. Iya, yang jangan panitia kalau bisa yang belum itu tuh yang jarang jadi panitia gitu. Ujung-ujungnya yang lain udah. Iya sih, nggak apa-apa ya. Itu aja. Sebenarnya ini kita tuh nggak apa-apa ditunjuk-tunjuk aja gitu ya, supaya ya pasti mau aja gitu kan kalau kelas 10 kan ya. Iya nggak sih? Aku sih jujur kalau misalkan ditunjuk kayak gitu, ya kan jadi kita yang mau nggak mau ya kita harus mau. Nah, iya kan jadi kita harus mau belajar. Tapi kalau misalkan kita yang mengajuin di sini tuh kayak seakan-akan kayak ditanya enggak sih, mungkin kan kalau semua orang kan mau, tapi tuh mungkin ada malunya atau ragunya gitu kan, kayak maka nanyain ini si A kamu mau jadinya apa gitu tuh, si B kamu mau jadinya apa gitu tuh, yang itunya tuh apa sih? Iya ditunjuk kan maunya ini aja deh kayak gitu, saya ini aja kayak gitu. Ya kan nggak ada yang mau kan baru ditunjuk kamu ini jadi ini ya kayak gitu ya. Kalau ini kan kayak sok aja siapa yang mau jadi ini kan gitu. Ya nggak bakal ada mana jauh sama kakak kelasnya suruh ngomong kayak gitu ya. Jadi mau nanya-nanya juga kayak sungkan nggak sih? Kayak masih canggung, malu, takut salah. Nah, takutnya tuh pas kita nanya kakak yang batin, nih orang sok-sokan ngajuin diri tapi sendirinya nggak tahu. Ya masa kita kan baru pertama kali, seenggaknya tuh iya maklumi kalau ada salah atau apa ya. Bilangnya mah kayak gini, nggak apa-apa sih kalau misalkan punya pendapat kita bantu apa itu apa sih ujung-ujungnya mah nggak diladenin pendapatnya. Iya, males sama aku tuh kok kalau rapat. Terus sering juga yang kemarin tuh yang katanya kalau lebih dari jam 9 ntar ada konsekuensinya. Iya. Datang tepat jam 9 telat pun masih diem aja tuh. Masih malah kakak kelasnya udah telat. Jalan-jalan kemana-mana nggak ada komitmennya, kurang tuh kayak solidaritas sama adik kelasnya tuh. Kalau MPK mah kayak kan Iya itu banget. Siapa namanya nih Kak Davina. Kak Davina datang Jasmine kayak gini, Kak Davina kayak gitu kayak ada datang tuh kayak kakak asli tuh, kayak langsung Kak Davina gitu tuh, kayak langsung kayak mau meluk tuh. Terus MPK coba Andika sama Jasmine gitu. Terus di grup kan yang banyaknya yang itunya MPK ya di grup MPK anak 10 kayak Andika gini. Aku aja dulu tuh sampai ngira
anak MPK kelas 10 tuh kelas 11. Emang saking mereka tuh bisa menyuarakan apa sih? Menyuarakan pendapat mereka tuh tanpa yang harus digitu-gituin loh. Sampai bikin jedak-jeduk aja pas itu tuh. Kayak kan lagi usun jedak-jeduk ya. Hal yang kecil sih tapi iri ya nggak sih? Nggak mandang dulu tuh, mau itu ketuanya, mau itu wakilnya, mau itu cuman anggota biasa, tapi itu nggak mandang dulu. Kayak ini mah anggota biasa, nggak udah itu kan circle-circlean ya bahasanya mah. Tapi sekarang mah di MPK mah nggak ada circle-circlean ya. Iya benar. Kayak mau itu kelas 10, kelas 11, ketuanya atau anggota biasanya, kayak nggak pilih kasih tuh. Tapi nggak lihat-lihat Aliza ya? Apa? Nggak lihat-lihat Aliza. Aliza tuh MPK tuh. iya Aliza MPK Ya kayak jarang lihat ya. iya. Kenapa ya? Terus juga kayak lihatnya jarang gitu. Gak tau kalau kumpul sih ya. Udah ada itu sendiri. Cebol sendiri. Aduh mama, ya Allah maaf kamera aku sayang. Habis gibahin orang jadi. Tapi mungkin bisa aja mereka tuh enggak yang kayak kita anggap Nggak sih? Enggak sih, orang kita ngerasain je. Kan kita ngomong apa yang kita rasain. sedang berusaha berpositif nih thinking. Dia ngomong kayak gini ya tuh Lydia kan nggak nyambung, dia kan nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kan kita yang udah ngerasain tuh dari awal masuk sampai sekarang tuh perubahannya tuh nggak ada. Kira aku tuh awalnya oke lah ya, kalau jauh kan mungkin baru masuk ya. Tapi akhir sampai kita mau lulus malah mau naik kelas 11 masih kayak gini gitu loh. Gimana nanti kelas 11, kan mau tukar pendapat sama kelas 12 gitu loh. Ih kayak gimana gitu. Kira sih tuh oh ya udah barangkali nanti kalau udah lama-lama mah akrab gitu kan, kayak pas masuk eskul kan awalnya gitu sama kakak kelas jauh, pas lama-lama karena latihan jadinya deket gitu. Saya pas lama-lama Ya padahal di OSIS kita di antara eskul sama OSIS paling sering interaksi tuh OSIS kan pasti daripada eskul. Mau banyak eskul pasti tuh banyakan OSIS mah apa rapat, tapi ya emang kakaknya aja belum bisa ngerangkul. Coba kalau kakaknya bisa ngerangkul kayak anak-anak di eskul, ya udah pasti enak lah. Saya mah udah aja kayak gimana, kayak apa sih, kayak itu sendiri tuh, kayak rumah, kayak dianggap apa loh. Apalagi nih nanti kan sekarang kan pas Kibra udah pelantikan tuh, nanti kan ada sekre, nah saya mah nanti mau di sekre gitu kan. Tapi kalau di OSIS kamu kalau udah jadi OSIS kan itu kayak diam di sekre aja tuh kayak nggak enak kan. Kayak ini bukan rumah saya gitu tuh, kayak ngerasa nggak nyaman tuh. Apalagi kalau lagi sendiri bener-bener nggak ada temennya tuh, lagi sendirian. Bahkan aku sih nggak pernah mau ke sekre sendiri. Kan kayak gini gak sih, pas pernah kan ada yang bilang so kelas 10 gitu apa sih kayak nimbrung aja gitu tuh sama kakak kelasnya kayak gitu. Masa sih kelas 10 yang nimbrung ya, harusnya mah kan kelas 10 itu masih malu ya, kalau mau mah diajak sama kelas 11 ya. Kalau mau mah nanti kan sama Masih tiba-tiba langsung nimbrung gitu. ya, nanti di apaan sih sobat banget gitu kan. Segera meeting. Apaan Andai kan dia ngomongin sesuatu juga kita mau nimbrungnya juga nggak ngerti. Ini bahas apa gitu sih, bahasnya kayak udah kayak gitu tuh, kayak tentang ini gini. Udah kayak jauh banget. Ini kayak nggak tahu mau bahas apa. Pas rapat aja tuh rapat online tuh kalau Zoom tuh nggak tahu, kita nggak ngerti asli itu ngomongin apa. Kecuali kayak gini alurnya tuh saya jarang alurnya. soalnya kalau rapat online aku tuh sambil buka TikTok. Aku mah sering sama setan lagi cetan gitu tuh sambil Terus dengerinnya. Cetannya yang masuk otak bukan. Iya, malah lebih ngayatin chat daripada itu. Bukan nggak ngehargain ya, cuma kita dapat respect dari mereka aja kayak gitu. Gimana kita mau menghargai coba? Ditanya aja tuh nggak respect tuh, kayak
enggak lah. Enggak Ya tahu. maksudnya di mana-mana yang Kan lebih kalau kan kata orang tuh sukain dulu gurunya kan, Ya, baru betul. nanti juga suka ya sama Mata mata pelajarannya. pelajarannya. Ini orangnya kayak gini deh. Gimana nanti kalau orang jelasin nggak bakal masuk? aku sih udah suka sama organisasinya, tapi sama orang-orang Iya, organisasinya mah. OSIS susah loh, asal Kira saya orangnya tuh ya OSIS tuh kan organisasi bukan eskul lagi ya. Kalau eskul kan masih di bawahnya OSIS ya. Kalau OSIS kan kayak udah itu kirain tuh udah tingkat atas lah. lebih kan kalau OSIS tuh kayak siswa yang terpilih kan ya. Kalau Iya, organisasi kan maksudnya kita juga boleh kayak keluar masuk kayak eskul gitu kan ya mungkin ya biasa. Tapi kalau OSIS kan kayak lebih orang-orang yang disiplin gitu kan ya, lebih dikenalnya tuh kayak gitu orang-orang yang punya itu ngomong percaya diri gitu. Tapi ternyata ini tuh ikut OSIS tuh kayak gini tuh gitu ya. Kayak ngerasa enakan enakan OSIS SMP atau ini Aku belum pernah, tadi sih pernah ikut OSIS SMP tuh ya. Cuma kayak nggak jelas ya Allah. Pertama kan masuk tuh banyak ya, aku ikutan kan. Apalagi Terus tuh ketua ketika Haji. ada, iya. Terus tuh ketika ada kayak itu kan ada kayak pemeriksaan di setiap kelas tuh. Nah aku tuh anehnya kok aku nggak dipanggil gitu, padahal aku ikutan gitu, ngerti nggak? Malah teman saya yang gak aktif, maksudnya kayak ya masa bodoh gitu, kayak kieng nggak kieng lah gitu. Malah ditunjukin gitu. Berarti iya udah Ngerti nggak? cukup tahu ini berarti OSIS tuh bukan sesuai ekspektasi kita atau yang merangkul, yang solid, yang bercanda, yang suka duka, yang apalah. Ternyata tidak seperti itu Barbiso. mungkin pas SMP kita kan ngerasain OSIS yang kayak gitu kan, mungkin kalian ngerasain itu, mungkin kalian ngerasa mungkin OSIS pas SMA lebih bagus daripada ini, mungkin saling masih rangkul, pertumbuhan ya. Kalau SMA kan kayak mungkin orang-orangnya udah pada dewasa lah. udah serius SMA, gitu. Udah nggak buat main-main, udah tempatnya kayak buat gimana ya, tukar pendapat atau nggak kayak ngelatih Ngertiin mental, perasaan satu kayak sama gitu. lain. Iya, kayak udah dewasa lah pokoknya. Tapi ini tuh kayak lebih baik eskul asli. Seenggak enaknya eskul di eskul ya, walaupun kayak kalau apalagi kan eskul yang keras-keras gitu kan ya, kayak dihukum atau di gimana tuh, tapi itu tetap aja namanya kita udah nyaman kan, mau segimana juga Tetap tapi nyaman. seenak-enaknya di organisasi itu. Tapi kalau kitanya kenyamanannya belum nemu kan tetap aja Kayak orang sayanya belum nyaman sih, mau di gimana juga enggak, saya nggak nyaman kan. Udah nggak enak tuh saya di eskul ini nih, tapi sayanya udah nyaman kan, jadi suruh keluar aja nggak mau, nggak saya udah Iya, nyaman udah kayak gitu nyaman kan. aja. Kalau lagi dapet kenyamanan kan susah ya gitu. Cek, kita Udah paling nyaman di kelas, udah sih no debat. tapi kayak lebih enak di sesi A. Iya, Kalau digabung tuh emang ujung-ujungnya tuh deketnya di sesi A, kecuali sesi B-nya orang-orang tertentu. Saya lagi pas digabung Kalau aja nggak terlalu deket sih sama Apa? golongannya Najib. siapa? Saya Ya apalagi saya. iya nggak terlalu deketnya tuh sama yang pendiam-pendiam yang bisa. Soalnya tuh orang-orang kayak gitu tuh kadang kan nggak sefrekuensi. Kalau kita kan cari temen, enak nih buat diajak ngobrol gitu kan, enak nih kayak buat diajak cerita gitu kan, yang sefrekuensi, yang sejalan gitu. Tapi kalau orang-orang yang kayak gitu tuh nggak enak kan, ternyata nggak nyambung orangnya gitu kan, jadi kita nggak nyaman, jadi nggak sefrekuensi jadinya. Makanya Aku sih si B tuh paling deket sama Rani, Rizka, udah. aku Naila deket banget sampai sekarang masih deket. Aku Naila, Rizka, masih Rani, gitu. masih ngerasa nggak enak tau sama Naila, yang pas waktu sesi A tuh yang aku marah-marah ke Naila tuh. Apa sih? Lewat WN tuh, pokoknya yang masalah nyanyi kayak gitu tuh. kan si Naila dimasukin ke grup KM kan, KM sama sesi seni yang itu tuh. Iya. Nah terus Naila tuh nggak nyampein ke anak-anak sesi B, tapi ibunya tuh nyalahinnya ke aku sama Lydia tuh. Ya aku kan marah-marah ya ke Naila, nggak terima ya, kamu jadi orang tuh harus konsisten. Aku bilang, pokoknya aku marah-marah, aku VN sampai banyak banget. Nah, terus sama-sama Nailanya balik ya. Emang Naila itu cuma didengerin doang. B-nya doang. Seksi seni. KM-nya kelompok B. Oh, Enggak, Seksi seni di kelompok B. oh. sama Naila didengerin aja. Terus setelah itu aku ngechat Naila, orangnya jadi kaku, padahal sebelumnya enggak. Aku gimana? Kaku, masa ngomong sama aku tuh kaku. Oh, kayak canggung gitu. Iya kayak canggung, padahal biasanya enggak.
Ini makanya aku jadi kayak nggak enak Ya gitu Allah, kalau kayak saya bersalah. sama saya tuh udah baik banget. Maksud, Gitu. aku juga kebawa emosi ya pas itu ya. Bu Eti marah-marah, terus nyalainnya siapa yang salah siapa. Tadinya kelompok beta pelajarannya. Iya kan. Rada jatuh di golongannya yang itu tuh, yang Nadine, Ferry, Nabila gitu. Kenapa? Kayak nggak terlalu deket tuh. Aku Kayak juga anggap di kelas tuh ada orang tapi tuh ya udah nggak malu, nggak canggung, tapi nggak kayak, tertarik. kayak anggap nggak ada tuh. Jujur aku nggak tertarik sama mereka. Ya mungkin mereka cantik-cantik ya, ada rasa pengen ikut mereka gitu ya karena mereka cantik-cantik. Cuma enggak deh. Lebih enak main sama kalian. Orang yang sedang-sedang tuh, jadi yang terlalu aktif enggak, yang terlalu pendiam enggak tuh gitu. Kayak terlalu kayak gitu tuh kayak. Tapi itu bisa tuh, diandelin kalau Iya. lagi keadaan takutnya urgen. belok Soalnya kan kalau pas SMP mah ya golongan kayak yang paling gitu tuh dinamain cabe-cabe gitu Iya, ya. Kalau SMP kan masih kayak gitu kan, nah takutnya tuh kalau main sama golongan takutnya belok. Ya kan golongan itu kayak rada gitunya tuh ya, rada nggak terlalu bener sama Iya, pelajaran. Kalau SMP mah gitu ya. Jadi tuh Mama, Tasya udah kelar belum? Kira les ya? Enggak. Mama aku mau jemput. Ini aja belum selesai, Je. Ya Allah. Mulai